Apa kabar semuanya? Nah, di sini kita kembali lagi ke pemrograman web bisnis 1. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas menu transaksi pesan di mana kita menampilkan data pesanan. Dan pertemuan sebelumnya kita telah membuat master pelanggan, barang, dan supplier, di mana setiap menu itu terdiri dari tampil, tambah, edit, dan hapus. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang bagian tambah. Untuk bagian tambah master itu kita simpan ke dalam satu tabel. Sedangkan untuk bagian pesan ini kita lihat dalam IRD-nya, itu relasinya adalah pelanggan melakukan pesanan itu one to many, kemudian pesan dengan barang itu many to many. Sehingga waktu kita membuat bagian tambah itu kita harus menyimpannya ke dalam dua tabel. Tabel yang pertama adalah tabel pesan, tabel yang kedua adalah tabel ada, dikarenakan satu pesanan itu terdiri dari banyak barang. Nah, oleh karena itu materi kita dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama atau pertemuan kita sekarang, kita akan membahas itu cara kita menyimpan data ke tabel pesan. Jadi pelanggan punya pesan. Pertemuan minggu selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita menyimpan di tabel ada. Jadi di bagian tambah pesanan sendiri ini terbagi menjadi dua part. Jadi kita lihat di URL-nya di kiri bawah, di situ ada localhost _commerce _pesan _tambah. Jadi proses selanjutnya kita tinggal lihat di URL-nya. Pada controller pesan kita harus membuat function yang namanya tambah, kayak gitu ya. Karena pertemuan sebelumnya kita telah membuat yang bagian index. Nah, yang harus kita lakukan adalah buka controller pesan, kemudian kita tambahkan function baru yang namanya tambah. Nah, letaknya setelah kita tutup function index. Jadi di sini kalau kita klik maka dia akan mengarahkan kalau ini tutup dari function index. Jadi kita kasih komentar ini end fungsi index tampil ya. Nah, kita enter. Nah, di sini kita bakal tambahin satu function lagi yang namanya tambah. Nah, di sini sama seperti waktu kita membuat function tambah di controller pelanggan, itu kita menambahkan form validation. Itu fungsinya buat kasih rules jika dia tidak mengisi konten tersebut atau mengisi kolom tersebut maka tidak bisa disimpan. Nah, di sini kita tambahkan this form validation, kemudian set rules, ini name dari kolom tersebut yang harus kita masukkan di sini. Itu apa yang wajib kita isi. Yang pertama itu total order, ini wajib kita isi. Kemudian yang kolom kedua ini itu pesan yang bakal ditampilkan. Jadi dia bakal muncul error total order, itu wajib diisi ketika dia simpan tanpa mengisi tabel atau kolom total order. Jadi kita tulis di sini require. Nah, yang kedua itu tanggal, itu wajib kita isi. Oke, jadi kita wajib mengisi dua inputan tersebut. Selanjutnya itu kita memberikan if. Kenapa kita harus memberikan if? Dikarenakan di sini ada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi ketika kita klik tambah pesanan, maka dia akan menampilkan form pesanan atau form yang harus kita input waktu memesan barang. Nah, kondisi yang kedua adalah waktu kita telah menginput isi daftar pesanannya kita klik pesan atau simpan, maka dia akan menyimpan data tersebut. Jadi kondisi yang pertama itu menampilkan form,
Kondisi yang kedua adalah menyimpan isi dari form tersebut. Jadi di sini kita kasih if jika form validation itu jika kita run nilainya false atau kolomnya belum terisi, maka kita akan menampilkan nama form atau inputan yang harus diisi. Jadi di sini kita ambil data pelanggan, kemudian pelanggan model sendiri udah kita tambahkan di bagian construct pada pertemuan sebelumnya. Kemudian nama fungsinya adalah data pelanggan. Ini telah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Jadi coba kita lihat di pelanggan model harusnya sudah ada fungsi data pelanggan dan bisa kita manfaatkan. Nah, di sini telah kita buat data pelanggan, jadi semua data pelanggan itu udah terambil di bagian function ini. Kemudian kita balik lagi ke pesan. Jadi satu kali kita membuat function, maka kita bisa memanfaatkannya ke seluruh project. Nah, ini kelebihan dari OOP. Nah, setelah kita ambil data pelanggan, selanjutnya kita ambil data barang. Ini sama seperti yang tadi, kita telah membuatnya di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian dua data tersebut akan kita lempar ke bagian view. Kita kasih variabel baru namanya data, tipenya array. Kemudian isi dari array ini adalah lokasi kontennya, itu ada di folder pesan. Kita beri nama tambah pesan. Kemudian array yang kedua itu berisi tentang data pelanggan. Itu kita ambilnya dari variabel ini, data pelanggan. Nah, kemudian yang ketiga adalah data barang yang bakal kita lempar. Oke, data barang kita ambilnya dari variabel yang ini. Nah, array tersebut kita lempar ke bagian template-nya. Berarti kita tulis this load view, dimana lokasi template-nya kita itu ada di folder layout. Kemudian nama filenya wrapper. Kemudian kita lempar isi datanya. Jadi ini kita lempar ke bagian view. Nah, selanjutnya kita buat bagian else-nya atau fungsi untuk nyimpannya. Jadi ini untuk menampilkan formnya, else itu untuk simpan ya, simpan ke tabel pesan. Oke, kita buat bagian simpan ke tabel pesan. Nah, di sini kita masukkan ke dalam array yang namanya data. Kita tulis array. Nah, ini yang bakal kita simpan isi dalam array tersebut. Nah, yang bakal kita simpan itu kolom pertama adalah nomor order. Kita tulis this input post, itu berarti metode yang digunakan untuk melemparin data dari view ke controllernya itu menggunakan metode post. Nah, di sini name-nya adalah nomor order. Nah, kemudian yang kedua adalah tanggal order. Jadi ini disesuaikan dengan atributnya. Jadi di sini nomor order, tanggal order, total order, dan seterusnya. Nah, kita tinggal tambahkan
Ini tanggal order. Oh ya, ini harusnya kalau di dalam array itu pemisahnya adalah koma, jadi kita gunakan koma. Nah, setelah tanggal order kita tambahkan total order. Yang keempat itu pelanggannya. Kemudian di sini ada nama, kemudian alamat, terus status. Nah, status di sini kita buat pending saja dan tidak ada pemisahnya atau koma karena ini adalah proses gitu ya. Jadi statusnya dalam proses. Nah, ini yang bakal kita simpan ke tabel pesan. Kita tulis this general model add new, jadi nama fungsinya add new. Nah, di sini ada dua parameter. Parameter yang pertama adalah nama tabelnya pesan, yang parameter kedua adalah arraynya. Nah, jika dia telah tersimpan, maka kita mengalihkannya ke halaman awal atau bagian tampil data pesan base URL. Jadi kita redirect ke base URL di mana controllernya itu pesan. Nah, di sini kita tulis n fungsi tambah. Jadi ini tutup dari fungsi tambah gitu ya. Kita simpan. Nah, sampai di sini controller pesannya kita udah selesai. Proses selanjutnya adalah kita membuat bagian tampilan untuk view-nya. Di sini kita tulis di folder pesan, nama kontennya itu tambah underscore pesan. Jadi di bagian view folder pesan kita buat file baru namanya tambah pesan .php, kita save. Nah, di sini kita buat kolom-kolomnya yang bakal kita input ke tabel pesan. Yang pertama adalah headingnya dulu. Headingnya kita buat rata tengah, jadi align center. Kemudian isi dari headingnya adalah tambah order, tutup heading 2. Kemudian kita buat form yang metode yang digunakan adalah post seperti yang kita tulis di bagian controller tadi. Actionnya ini adalah lokasi dari fungsinya, jadi lokasinya itu ada di, kita tulis echo base URL, kemudian nama controllernya itu pesan, kemudian fungsinya tambah, kita tutup. Nah, kemudian kita tutup formnya. Nah, di dalam formnya ini yang bakal kita masukkan inputannya. Kita pisahkan berdasarkan P atau paragraf. Di dalam paragraf ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama label. Label ini fungsinya buat mudahin kita untuk tahu, oh ini kita wajib mengisi nomor order gitu. Nah, yang kedua itu bagian inputannya. Kita kasih tab-nya teks, kemudian kelasnya itu form control. Jadi form control ini bawaan dari Bootstrap untuk memperbagus tampilannya. Jadi kalau nggak ada kelasnya, dia bakal tampilannya itu bakal kotak gitu. Name-nya ini yang bakal kita lempar ke bagian controller, jadi kita sesuaikan dengan atributnya, nama order. Nah, sampai di sini kita udah ada satu inputan, kita tinggal copy dan ganti sesuai dengan atribut selanjutnya, tanggal order. Tab-nya kita ganti jadi date, kemudian kita tambahin lagi total order. Selanjutnya
Untuk bagian pelanggan ini kita dapatnya dari tabel pelanggan, sehingga kita harus melakukan for each data pelanggan. Di sini kita udah ngelemparin data pelanggan ke bagian view, sehingga kita tinggal mengekstraknya aja gitu. Jadi ini kita tulis kode pelanggan gitu ya. Nah, inputannya bukan input seperti ini, jadi kita delete aja. Kita pakai select box. Name-nya itu kita sesuaikan dengan yang di atributnya, kd underscore pelanggan. Kemudian kelasnya kita sesuaikan dengan bootstrap-nya, itu kita isi form control. Nah, di dalam select ini berisi banyak option. Nah, option ini dapatnya dari data pelanggan, dari tabel pelanggan itu. Jadi di sini kita buka PHP karena bentuknya PHP. Kita ngelakuin if jika data pelanggannya nilainya true atau isinya itu ada di tabel pelanggan, maka kita lakuin for each atau perulangan. Pelanggan kita aliasin jadi row pelanggan. Nah, di dalam for each ini yang bakal kita masukkan option. Jadi option value ini yang bakal kita simpan. Jadi kalau kita pilih, yang disimpan adalah value-nya. Row pelanggan, yang kita simpan adalah kode pelanggannya. Nah, tapi yang bakal kita tampilkan adalah nama pelanggannya. Jadi kode pelanggan untuk disimpan, nama pelanggan untuk ditampilkan. Value udah ditutup, kemudian selanjutnya tutup dari option, kemudian ini tuh optionnya. Nah, di sini kita buat tag PHP lagi untuk menampilkan nama pelanggannya. Nah, seperti ini. Nah, nama pelanggan ini kita bisa lihat di atributnya di tabel pelanggan. Jadi di sini atributnya itu nama pelanggan, makanya kita tulis di sini nama pelanggan yang bakal ditampilkan. Nah, selanjutnya masih ada 2 kolom lagi. Jadi di sini kita copy lagi. Itu nama, ini opsional aja. Jadi walaupun dia kosong, ini berarti nggak disimpan gitu. Kemudian setelah nama kita simpan alamat. Nah, di sini alamat. Kemudian selanjutnya kita buat bagian buttonnya, button submit. Jadi di sini input, tabnya submit, kemudian name-nya submit juga, value-nya submit juga. Jadi kita samakan. Nah, selanjutnya kita tinggal tes aja apakah ini udah ditampilkan di bagian transaksi yang pesan. Jadi kita klik pesan. Nah, di sini terdapat error di line ke-46 di controller pesan. Jadi jika terdapat error, kita tinggal buka aja sesuai dengan line ini 46 pesan line ke-46. Nah, di sini kita kurang titik koma, kita simpan lagi, kita refresh lagi. Nah, kita klik tambah pesanan. Nah, di sini terdapat error di barang model line 25 kontrol pesan. Jadi kita buka kontrol pesan line 25. Nah, barang model. Ya, jadi terdapat kesalahan pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sini pelanggan model harusnya yang lot ke-4 itu barang model. Jadi di sini kita ganti, kita simpan, terus kita refresh lagi.
Nah, tampilannya itu seperti ini. Jadi pelanggan itu bisa kita pilih seperti itu. Nah, kita coba isi nomor order itu N002, tanggalnya kita bisa pilih, total ordernya berapa, pelanggannya contohnya Dona, nama opsional kita tes aja, tes alamat. Nah, kita simpan, klik submit. Nah, ini udah tersimpan gitu ya. Nah, coba kita buka tabel pesannya. Nah, ini udah tersimpan semuanya dalam proses alamat, tes, kemudian kode pelanggannya yang kesimpan, total order dan sebagainya. Nah, sampai di sini pertemuan. Nah, yang ke-13 yaitu bagaimana cara buat tambah transaksi pesanan. Kita lanjut ke part yang kedua.